Pernah kepikiran gak sih kalau Indonesia dan Malaysia itu kayak saudara kembar? Mirip banget tapi kok ya beda? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas hubungan unik antara dua negara yang katanya serumpun ini. Kita kan sering banget ya dengar istilah negara serumpun. Ini bukan cuma karena kita tetanggaan loh, tapi karena akar kita tuh sama. Leluhur, bahasa, budaya, semuanya dari rumpun Melayu. Inilah yang bikin hubungan kita itu spesial dan ya kadang jadi rumit juga. Pertanyaan ini kelihatannya sepele ya, tapi justru di sini letak keunikannya. Hal yang sering banget bikin salah paham, yang kadang lucu, tapi kadang bikin kaget juga antara orang Indonesia dan Malaysia. Oke, kita langsung masuk ke contoh paling ekstrim. Bayangin deh, kamu tanya ke teman dari Malaysia. Kapan kita ketemu? Wah, dia bisa jadi langsung merinding. Soalnya, kapan buat kita itu kan hanya waktu ya. Tapi di Malaysia itu artinya kain kafan. Nah, ini contoh sempurna dari tema kita hari ini. Serupa, tapi jelas tak sama. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Bahasa. Banyak banget kata-kata yang bunyinya sama persis, tapi artinya, wah bisa beda 180 derajat. Contoh pertama, kata bisa. Di Indonesia, ini kan kata yang positif banget ya, artinya mampu. Tapi coba deh kamu bilang ini di Malaysia, artinya itu racun. Jadi hati-hati ya kalau mau bilang saya bisa, nanti dikira mau ngasih racun lagi. Terus ada kata senang. Buat kita senang itu ya artinya happy, gembira. Tapi di Malaysia senang itu artinya mudah atau gampang. Jadi kalau ada teman Malaysia bilang ujiannya senang, itu bukan berarti ujiannya bikin bahagia, tapi ya ujiannya gampang. Beda kan rasanya? Nah, kalau yang ini sering jadi bahan bercandaan nih. Di Indonesia kalau kita bilang usaha saya percuma, itu artinya kan sia-sia, gagal. Tapi di Malaysia, percuma itu artinya gratis. Jadi sesuatu yang di sini nggak ada gunanya, di seberang sana malah jadi barang gratisan. Lumayan kan? Oke, perbedaan ini ternyata nggak berhenti di kamus aja. Sekarang kita geser yuk ke topik yang kita semua pasti suka dan sering juga jadi perdebatan. Makanan. Mau itu sarapan pagi atau jajanan malam, selera kita tuh mirip banget. Tapi ya itu, mirip bukan berarti sama. Selalu ada sentuhan-sentuhan kecil yang bikin makanan itu jadi khas negara masing-masing. Coba deh kita lihat nasi uduk dan nasi lemak. Dasarnya sama persis kan? Sama-sama nasi gurih yang dimasak pakai santan. Tapi bedanya itu ada di teman-temannya. Nasi uduk tuh identik sama tempe orek, bihun, dan ayam goreng. Kalau nasi lemak wajib hukumnya ada ikan bilis, kacang, dan sambal khasnya itu. Nah, ini kutipan asli dari seorang anak muda Indonesia yang baru pertama kali nyobain nasi kerabu, makanan khas Malaysia. Reaksinya yang spontan dan positif ini nunjukin satu hal. Walaupun ada bedanya, lidah kita yang serumpun ini ternyata gampang banget buat nyambung dan menikmati rasa satu sama lain. Dari meja makan, kita pindah ke depan layar TV dan halaman buku cerita. Di sini juga sama, kita seringkali berbagi idola dan dongeng yang sama. Tapi lagi-lagi, interpretasinya bisa beda. Siapa sih yang gak kenal Upin dan Ipin? Animasi dari Malaysia ini fenomenal banget. Bukan cuma jadi idola di negaranya, tapi di Indonesia juga jadi tontonan wajib anak-anak, bahkan orang dewasa. Ini bukti nyata betapa cairnya budaya pop kita, gampang banget meresap dan diterima satu sama lain. Bahkan dongeng klasik yang kita kira sama persis pun ternyata beda. Di Indonesia, cerita bawang merah bawang putih itu kan hitam putih banget ya. Si baik pasti menang, si jahat pasti kalah. Tapi versi Malaysia ceritanya cenderung lebih dalam. Mereka coba gali, kenapa sih bawang merah jadi jahat? Apa latar belakangnya? Jadi lebih psikologis gitu. Hal yang sama terjadi pada si Kancil. Kalau di Malaysia, dia itu pahlawan cerdik yang sempurna, selalu benar. Tapi di cerita versi Indonesia, si Kancil itu cerdik, tapi kadang ada nakalnya juga. Ingat kan cerita dia nyuri timun Patani? Nah, di situ ada pesan moralnya. Sepinter-pinternya kamu, jangan dipakai buat curang. Oke, sekarang kita beralih ke sebuah arena di mana persaudaraan serumpun ini bisa dibilang diuji habis-habisan. Apalagi kalau bukan di lapangan sepak bola. Slogan ini, Ganyang Malaysia, asalnya dari era konfrontasi politik tahun 60-an, zaman Presiden Soekarno. Sebenarnya konteks politiknya udah lama lewat ya, tapi entah kenapa semangat dan tensi dari slogan ini seolah hidup lagi setiap kali timnas Indonesia ketemu Malaysia di lapangan hijau. Panasnya kerasa banget.
Dan ini bukan cuma soal emosi sesaat loh. Coba lihat angkanya. Total udah ada 79 pertemuan resmi. Indonesia memang unggul tipis, tapi di balik setiap angka ini ada sejarah rivalitas yang panjang, sengit, dan emosional banget buat kedua negara. Ini bukan sekedar pertandingan biasa. Jadi, setelah kita jalan-jalan dari bahasa, makanan, budaya pop sampai ke lapangan bola, kita bisa lihat sebuah pola yang menarik banget soal hubungan dua negara ini. Intinya, kesamaan-kesamaan yang kita miliki inilah yang justru bikin perbedaan kecil di antara kita jadi kelihatan mencolok dan menarik. Mulai dari kata bisa yang artinya bisa jadi racun, sampai si kancil yang punya dua kepribadian berbeda. Ya, itulah esensi dari hubungan Indonesia dan Malaysia. Nah, pertanyaan ini mungkin bisa kita renungkan bareng-bareng. Hubungan kita ini akan selalu dinamis, kadang hangat kayak saudara, kadang tegang kayak rival. Tapi pada dasarnya, kita ini seperti cerminan satu sama lain. Terima kasih sudah menyimak.